Halo semuanya, sahabat-sahabat, pada video kali ini kita akan membahas tentang agama Islam. Jika di video yang kemarin, yaitu yang ini, kita sudah membahas tentang Islam, agama paling benar. Nah, Islam beda dengan agama Islam. Dan di video kali ini kita akan beri judul agama Islam paling bermasalah. Saya katakan ada masalah di dalam sejarah Islam sendiri. Itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada detik pertama sudah pecah kongsi. Persatuan umat Islam sudah pecah kongsi pada detik pertama Nabi meninggal dunia. Sampai 3 hari Nabi tidak ada yang mengkafani. Dan hasilnya apa? Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati dicubles, Utsman mati dibacok, Ali diinjek-injek, anaknya Husain dipenggal kepalanya buat bal-balan. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampurasun, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Salam sejahtera bagimu. Kalau bahasa Ibraninya atau bahasa Yahudinya, Shalom Aleichem, damai sejahtera besertamu. Yang diikuti dalam bahasa Arab menjadi Shalom Alaikum. Agama sejatinya bukan organisasi atau lembaga merek, ya. Jadi merek suatu lembaga atau merek organisasi, bukan ya. Agama sejatinya adalah A itu tidak, gama itu kacau. Sebuah keadaan ketika jiwa, raga, pikiran, mental, spiritual manusia tidak kacau ya. A tidak, gama kacau. Tidak kacau atau tidak gama. Itulah agama. Atau dengan istilah lain bisa dikatakan bahwa agama atau orang beragama, orang bertidak kacau adalah kondisi ketika pikiran, hati, spiritual, mental, jiwa raganya semua ini sedang harmonis, selaras, manunggal. Ya. Jadi tidak kacau. Pikirannya ke sono, hatinya kemana, mentalnya kemana, itu kan beda-beda. Itu namanya tidak selaras, tidak harmonis, alias tidak beragama. Namun dalam perkembangannya, agama banyak dipahami oleh orang-orang sebagai sebuah merek atau lembaga atau organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, sahabat-sahabatku, yang namanya lembaga agama, ya, atau agama dalam arti organisasi ya. Jadi ketika agama dipahami sebagai lembaga atau organisasi, ini yang kita bahas ya. Nah, semua lembaga agama atau agama dalam arti organisasi pasti memiliki masalah-masalah. Agama merek apapun. Mau mereknya Kristen, mereknya Hindu ya. Ketika agama ini ya. Ketika agama bermerek Kristen, bermerek Hindu, bermerek Buddha, bermerek Konghucu, bermerek Kapitayan, bermerek Islam, dan bermerek apapun. Pasti bermasalah. Tetapi ya, lembaga agama yang bermerek Islam, nah, adalah lembaga agama yang paling banyak masalahnya. Nah, ya jadi semua agama ketika dipahami sebagai lembaga atau organisasi ya, sehingga agama menjadi merek ya, bermerek Hindu, Buddha, Kristen, dan sebagainya, pasti memiliki masalah-masalah. Tetapi adalah fakta, adalah kenyataan, adalah kasunyatan, adalah realitas bahwa lembaga agama yang bermerek Islam
adalah lembaga agama yang paling banyak masalahnya. Kristen awalnya bukan lembaga agama. Tetapi ketika nama Kristen dipakai atau dijadikan merek lembaga agama, mulailah muncul masalah-masalah, ya. Misalkan ya, di zaman Konstantin agama Kristen diberi nama Katolik, ya. Katolik itu artinya umum, ya, universal, katolikos, umum, ya. Kemudian berikutnya berkembang ratusan tahun kemudian muncul para tukang protes, ya. Katolik diprotes, muncul Martin Luther, ya. Martin Luther ini dulu juga Romo Katolik juga, ya. Jadi pastor Katolik yang memprotes ajaran Katolik, ya. Namanya Martin Luther, ya. Kemudian terkenal dengan istilah tukang protes atau Protestan, maka muncullah Kristen Protestan, ya. Dan terus berkembang dengan masalah-masalah yang lain. Agama merek Hindu, merek Buddha juga tidak lepas dari permasalahan-permasalahan. Tetapi ya, agama bermerek Islam adalah agama yang paling banyak masalahnya, paling bermasalah. Nah, sejak kapan agama Islam bermasalah? Adalah sejak awal, yaitu sejak awal Nabi Muhammad wafat atau Nabi Muhammad meninggal. Konon menurut kitab-kitab sejarah Nabi Muhammad, ya, begitu Nabi Muhammad meninggal 3 hari nggak dikubur gara-gara para pengikutnya yang ngaku-ngaku beragama Islam itu sudah pecah kongsi, sudah berantem, sudah berseteru, ya. Bahkan kemudian bunuh-bunuhan, sebagaimana disampaikan oleh Buya Syakur Yasin. Demikian. Pertengkaran antar umat Islam itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada detik pertama sudah pecah kongsi. Persatuan umat Islam sudah pecah kongsi pada detik pertama Nabi meninggal dunia, sampai 3 hari Nabi tidak ada yang mengkafani. Ya, 3 hari, betul? Ya, 3 hari. Apa yang terjadi? Mereka rapat di Saqif Bani Sa'diyah berebut khilafah. Dan hasilnya apa? Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati dicubles, Utsman mati dibacok, Ali diinjek-injek, anaknya Husain dipenggal kepalanya buat bal-balan. Nah, jelas ya. Mau diakui atau tidak diakui, suka tidak suka, adalah fakta sejarah bahwa agama merek Islam itu sudah pecah kongsi, berantem, bahkan perang dan bunuh-bunuhan. Ya, ada kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah atau Sunni, pecah dengan Syiah, pecah lagi menjadi kelompok yang lain, banyak. Mereka saling berantem, bertengkar, bahkan bunuh-bunuhan. Ini adalah fakta sejarah dalam perkembangan agama merek Islam. Persatuan umat Islam sudah pecah kongsi pada detik pertama Nabi meninggal dunia, sampai 3 hari Nabi tidak ada yang mengkafani. Dan hasilnya apa? Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati dicubles, Utsman mati dibacok, Ali diinjek-injek, anaknya Husain dipenggal kepalanya buat bal-balan. Ya, jadi sejak awal agama Islam versus agama Islam versus agama Islam versus agama Islam. Ini sudah dari zaman dulu. Sesama ngaku agama Islam saling berkelahi, saling berantem, bahkan perang dan bunuh-bunuhan. Nah, kemudian dalam perkembangannya juga sering kita dengar agama Islam versus agama Kristen. Waduh. Ada juga kita dengar agama Islam versus agama Buddha. Agama Islam versus agama Hindu. Agama Islam versus agama Jawa. Agama Islam versus agama ini. Agama Islam versus agama itu. Jadi agama Islam ini sudah memang terkenal, katanya Buya Syakur apa? Suka bertengkar, ya, terbelakang, goblok, tapi merasa paling hebat sendiri. Nah, ya. Itu laula daf'allahi nasa. Kamu ini bodoh, kamu ini terbelakang, kamu ini tukang gulet. Ya, apa yang kau banggakan? Bertengkar, goblok, terbelakang. Kok merasa paling hebat sendiri? Gimana sih? Nggak paham-paham.
Iya, bertengkar, goblok terbelakang, kok merasa paling hebat sendiri, gimana sih? Nggak paham-paham. Jadi di mana ada lembaga atau agama merek Islam, di situ pasti ada masalah. Dan masalahnya serius. Ini adalah fakta sejarah. Ini adalah realitas dunia. Oh ya, sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik ya. Jika Anda menyimak video-video di channel Warta Kabar Baik ini, ya, yang dulu namanya Wartawan Injil, ya, artinya sama ya. Injil artinya adalah good news bahasa Inggrisnya ya. Warta Kabar Baik atau kabar gembira. Nah, buat teman-teman yang menyimak channel Warta Kabar Baik ini, biasakan menyimak video-videonya dari awal sampai selesai teman-teman ya. Harus disimak sampai tuntas supaya tidak salah paham, gagal paham, apalagi sampai berpaham salah. Jangan ya. Jadi pastikan menyimak video ini sampai selesai. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut tema agama Islam paling bermasalah ya, saya mau ingatkan kembali bahwa istilah Islam itu beda dengan agama Islam. Sekali lagi ya, jangan sampai salah paham atau berpaham salah ini. Hati-hati ya. Islam beda dengan agama Islam. Di video yang kemarin ya, saya sudah jelaskan bahwa Islam adalah kata sifat yang artinya berserah diri atau pasrah diri. Orang mau mengartikan Islam sebagai damai, kesejahteraan, keselamatan, nggak apa-apa. Tapi harus ingat, orang bisa merasa damai adalah orang yang selalu berserah diri, pasrah diri kepada Sang Pencipta. Saat bekerja, pasrah diri. Saat makan, pasrah diri ya, berserah diri. Saat Anda minum, apakah setelah minum nanti akan mati, keracunan, atau malah tambah sehat? Sudah nggak ngurus ya, karena berserah diri. Nah, ketika orang itu berserah diri, melakukan apa saja dengan berserah diri. Menjemput rezeki, menjemput uang, memindahkan uang dari kantong orang lain dipindahkan ke kantong kita, kemudian dipindahkan lagi ke kantong orang lain. Jika semua aktivitas dilakukan dengan berserah diri, maka pasti akan mendapatkan apa? Damai. Ya, maka berserah diri membuahkan damai. Islam ketika dimaknai sebagai kata sifat berserah diri, boleh juga diartikan damai. Selamat juga. Orang yang berserah diri pasti mendapat rasa selamat. Begitupun sejahtera. Ketika Islam dipahami sebagai kesejahteraan. Bagaimana orang bisa merasa sejahtera? Damai, sejahtera, dan selamat adalah ketika selalu melakukan apapun dengan berserah diri. Tidur berserah diri. Malam tidur, besok pagi mau bangun lagi masih jadi manusia atau sudah akan jadi mayat, sudah nggak ngurus. Karena apa? Karena serah diri. Nah, itu namanya damai, tentram. Itu Islam sebagai kata sifat. Nah, sedangkan agama Islam ini beda dengan Islam. Agama Islam adalah kata benda. Lembaga bermerek Islam. Ini bukan kata sifat, ini kata benda. Ya, sahabat-sahabatku, perhatikan baik-baik. Makna dari kata Islam yang arti berserah diri, ini tidak sama dengan atau berbeda dengan agama Islam. Islam ini adalah kata sifat. Sedangkan agama Islam ini kata benda. Jadi berbeda. Ya, maka ketika saya kemarin mengatakan Islam agama paling benar, itu harus dipahami sebagai Islam dalam makna kata sifat. Dan di video kali ini kita membahas agama Islam paling bermasalah. Nah, ini kita harus pahami sebagai kata benda. Ya, sebagai ilustrasi kemarin sudah saya singgung sedikit juga ya. Ini sekedar ilustrasi atau contoh atau analogi ya. Kata sabar ya, beda maknanya atau tidak sama dengan Pak Sabar. Ya. Sabar tidak sama dengan CV sabar.
PT Sabar, warung soto Pak Sabar, warung bakso Sabar. Nggak sama ya. Sabar ini adalah kata sifat. Sedangkan Pak Sabar ini kata benda. CV Sabar ini kata benda. PT Sabar, warung Sabar ini semua kata benda. Ya. Jelas ya teman-teman ya. Nah, begitupun dengan Islam dan agama Islam. Islam ini kata sifat yang artinya bahasa Inggris surrender, bahasa Indonesianya berserah diri. Sedangkan agama Islam ini kata benda. Artinya jangan salah paham atau ditangkap sebagai salah, keliru menangkap ya. Jika di dalam video kali ini kita beri judul agama Islam paling bermasalah, itu maksudnya ini. Ya, agama Islam artinya kata benda, ya. Bukan Islam dalam arti kata sifat, ya. Sekali lagi, agama Islam paling bermasalah. Itu maksudnya adalah agama Islam sebagai kata benda, yaitu agama atau lembaga bikinan manusia. Itu yang kita maksud sebagai agama Islam paling bermasalah. Sebagai ilustrasi tadi ya, saya sudah pakai kata sabar ya. Ini kata sabar ya. Kita bisa bilang, Anda dan saya, kita tidak mungkin takut dengan sabar. Kita pasti suka dengan orang sabar. Ya, karena sabar adalah kata sifat. Tapi kita bisa takut atau tidak suka, tidak senang dengan Pak Sabar, dengan CV Sabar, dengan warung Sabar ya. Sebagai sabar di sini adalah kata benda. Mungkin Anda takut dengan Pak Sabar, tapi Anda tidak mungkin takut dengan sabar. Ya. Karena sabar adalah kata sifat. Tapi Pak Sabar meskipun namanya sabar bisa jadi orangnya pemarah, orangnya menakutkan dan sebagainya, ya. Nah, kembali ke istilah Islam. Anda dan saya, kita pasti suka dengan Islam. Karena Islam artinya berserah diri. Tapi Anda dan saya, atau banyak orang, ya, faktanya sering takut, merasa ngeri, merasa serem dengan agama Islam. Ya. Dengan lembaga yang bermerek Islam. Nah, sekarang teman-teman, saya mengajak teman-teman melihat ini ya, bagan ya, atau skema atau gambar ini ya. Tentang ada satu agama yang dikenal sering mempromosikan dirinya, sering mempropagandakan dirinya sebagai religion of peace. Ini bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesianya agama damai. Ya, religion of peace. Ya, itu di judul atasnya one man's peace, another man's poison. Ya, jadi damai atau kedamaian bagi satu orang, tetapi bagi orang yang lain adalah poison, adalah racun, menakutkan. Ya, inilah agama yang mengklaim dirinya sebagai religion of peace, ya, agama damai. Nah, ini tentu yang dimaksud adalah agama bermerek atau agama, lembaga, organisasi yang memakai merek Islam. Ya, perhatikan di gambarnya itu ya. Seperti virus begitu ya. Religion of peace, tapi membuahkan ya, jadi ngakunya agama damai, tapi dalam perkembangannya membuahkan apa? Organisasi-organisasi, lembaga-lembaga yang menyebut diri sebagai Islam ya. Ada ISIS ya, ISIS, Islamic State. Loh, ada kata Islamnya di situ ya. Islamic State Iraq and Syria. Kita sudah tahu sepak terjangnya ISIS ya, menakutkan, mengerikan ya. Kemudian ada juga Al-Qaeda ya. Ada juga Abu Sayyaf. Ada juga Boko Haram. Ada juga Jemaah
Islamiyah, ada juga Mujahidin, ya. Semua itu dan lain sebagainya ya. Banyak ya kelompok-kelompok yang menyebut diri sebagai Islam, memberi merek organisasinya dengan nama Islam, tetapi mereka sangat menakutkan. Ini adalah fakta, teman-teman. Ini fakta dunia. Tidak bisa lagi dihindari. Seluruh dunia sudah tahu. Ya. Agama yang mengklaim diri sebagai religion of peace, ya, agama damai. Ngakunya agama damai. Ini ibaratnya Anda pergi ke suatu swalayan. Swalayan serba ada. Tapi begitu Anda masuk, mau beli beras nggak ada. Mau beli gula nggak ada. Mau beli roti nggak ada. Mau beli korek nggak ada. Loh, katanya serba ada. Iya, cuman tulisannya aja. Supermarket serba ada. Tapi fakta di dalamnya sama sekali berbeda dengan iklannya. Nah, begitupun dengan agama damai ini. Ngakunya aja agama damai. Tapi faktanya menakutkan. Jauh dari damai. Yang terjadi malah sering berkelahi, sering bertengkar, sering perang. Dan bahkan tidak sedikit acap kali menjadi teror. Ya. Ngakunya agama damai, faktanya agama yang menebarkan teror bagi kemanusiaan. Ini adalah fakta. Ini adalah realitas. Dan di Indonesia sendiri seringkali kita mendapat kabar, berita-berita ya. Ada kelompok-kelompok yang suka melarang beribadah agama lain. Bahkan menutup tempat ibadah. Mempersulit orang lain untuk beribadah. Semua itu adalah organisasi atau lembaga yang menyebut dirinya sebagai agama Islam. Ya. Jadi dalam hal ini jelas agama Islam adalah agama yang paling bermasalah. Ini adalah fakta, ini adalah realitas, ini adalah kenyataan atau kasunyatan. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Silakan berikan komentar Anda di kolom komentar ya. Dan kita bisa lanjut di video-video yang berikutnya. Oke teman-teman, sekian dulu pada video kali ini. Jumpa lagi di video yang lainnya. Oke, tetap semangat ya. Salam sejahtera. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia.